Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tipe-tipe manajer yang diperlukan dalam manajemen Islami. Yang di sini tipe-tipe yang digambarkan dalam manajemen konvensional selalu memisahkan secara tegas antara satu tipe dengan tipe yang lain, seolah-olah jika manajer yang autokratis tidak demokratis, kemudian juga sebaliknya jika manajer yang demokratis tidak autokratis. Dalam manajemen syariah, setiap orang memiliki visi yang kadang kala menyatu di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa tipe manajer yang baik dalam manajemen Islami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ketegasan. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasinya yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer mempunyai ketegasan dan penekanan sikap. Maksudnya jika suatu manajer itu mengatakan dengan usaha yang dipikir matang-matang, manajer berkata harus ini, maka semua harus mematuhi, dan manajer harus mempunyai alasan yang jelas dan tepat yang dikeluarkan oleh manajer harus ini. Kemudian yang kedua, musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang efisiensinya adalah saling tukar pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, dari kalangan manapun, bebas. Manajemen yang baik adalah manajemen yang berespon pendapat bawahan dan mendengar keluhan mereka. Di samping terdapat ketegasan, terdapat pula kebiasaan bermusyawarah. Manajemen yang mudah bermusyawarah dengan bagian manapun, bawahan atau sekantornya, itu biasanya manajer yang sangat memerlukan pendapat dari bawahan maupun keluhan dari bawahan, kurang apa yang saya lakukan ini, supaya nanti kedepannya untuk semua lini di dalam organisasi itu mendapat kenyamanan dan keamanan di organisasi perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Sejarahnya telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita, karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikahi seorang wanita terlalu mahal. Umar mengatakan, wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal-mahal. Mendengar ini, seorang wanita langsung protes sambil membacakan surat An-Nisa ayat 20. Wanita itu mengatakan, bukankah Allah yang telah berfirman, yaitu sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 20. Saya tidak setuju kepada kebijakan Anda. Langsung Umar mengatakan, Umar salah dan wanita itu yang benar. Kisah ini menunjukkan bahwa manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam segala hal, menyangkut pekerjaan dan kebijakan, bahwa juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan yang lain. Di sini itu keterbukaan telah dicontohkan oleh salah satu sahabat Rasulullah. Maka di setiap
pemanajeran yang baik itu selalu memberi keterbukaan terhadap siapapun yang ada di anggota perusahaan tersebut, mau dari yang bawahan sampai yang bawahan yang karyawan sampai yang di atasnya. Itu harus saling terbuka untuk saling percaya bahwa perusahaan ini benar-benar baik dalam pengelolaannya. Kemudian yang terakhir ada pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Maksudnya itu manajer harus benar-benar paham apa visi dan misi dari perusahaan tersebut, supaya dengan ide-ide yang dimiliki manajer serta ada masukan dari berbagai pihak untuk manajer bisa menghasilkan sesuatu yang bisa merubah atau menjadi perusahaan itu lebih baik. Kemudian di manajer itu juga harus cermat dan harus berpikir matang-matang dalam menentukan keputusannya untuk tujuannya itu untuk tujuan organisasi berjalan dengan baik dan sesuai visi dan misi yang ada di dalam perusahaan tersebut.